Tak ada penolakan atau interupsi dari anggota DPR yang hadir di rapat paripurna pengesahan RUU TNI saat ditanya oleh Ketua DPR Puan Maharani sebanyak 3 kali di hari Kamis lalu. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi di depan komplek parlemen yang dipadati mahasiswa dan masyarakat sipil yang terang-terangan menolak revisi Undang-Undang TNI. Pemerintah dan DPR menegaskan perubahan ini berlandaskan supremasi sipil, namun khawatiran dui fungsi TNI seperti Orde Baru tetap ada. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memandang perubahan UU TNI ini? Kita akan membahasnya dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Diana. Mas Revo, dalam perubahan ini kurang lebih ada 3 pasal sebenarnya yang ada ditambahkan atau ada yang dalam tanda kutip dikotak-atik begitu. Menurut pandangan redaksi CNN Indonesia, sebenarnya apa sih perubahan yang paling mengkhawatirkan dalam revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan pada Kamis lalu? Iya, sebenarnya tidak hanya sekedar substansi dalam undang-undangnya, Diana, yang kita khawatirkan. Tapi kita menyorot sejak awal bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang TNI ini, revisi Undang-Undang TNI ini, kita melihat bahwa kurangnya transparansi terhadap publik gitu. Sejak awal ketika pembahasan RUU TNI ini kita bahkan di media juga cukup agak kesulitan untuk mendapatkan draftnya gitu ya. Walaupun pada akhirnya kita bisa mendapatkannya gitu. Tapi yang kita pahami bahwa ketika terjadi revisi undang-undang, proses-prosesnya, tahapan-tahapannya itu selalu melalui proses hearing dengan publik ya, dan seterusnya. Jadi pembahasannya itu cukup komprehensif dengan melibatkan banyak sektor, banyak pihak gitu. Nah, yang terjadi kemarin ketika kita membahas RUU TNI ini sebelum disahkan pekan lalu, pembahasannya terkesan tidak terlalu terbuka kepada publik gitu. Keterlibatan publik dalam pembahasan RUU-nya sedikit tidak terlalu dilibatkan. Itu kalau misalkan kritik yang pertama yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ketika kemudian RUU-nya menjadi undang-undang, ada beberapa pasal yang ini menjadi celah yang kemudian menjadi kekhawatiran dari banyak pihak gitu ya. Ada beberapa pasal yang misalnya menempatkan TNI aktif bisa menjabat dalam beberapa 14 kementerian dan lembaga. Nah, yang kita harapkan sebenarnya dalam kementerian dan lembaga itu adalah bisa disebutkan secara spesifik jabatan-jabatannya dalam lembaga tersebut. Misalnya ketika di dalam Kejaksaan Agung misalnya, posisi apa yang bisa memungkinkan TNI aktif menjabat dalam Kejaksaan Agung. Kemudian di Mahkamah Agung. Jadi harus spesifik misalnya apakah menjadi jaksa agung muda militer misalnya, atau dalam Mahkamah Agung menjadi auditor militer gitu. Sehingga ini akan bisa meminimalisir nantinya TNI aktif itu menjabat sekaligus sebagai jaksa agung atau menjadi ketua Mahkamah Agung misalnya, seperti itu. Karena sebenarnya yang dalam konteks berbangsa dan negara kita ini kan kita mengalami beberapa hal pengalaman sejarah di masa lalu ketika kemudian tentara aktif itu masuk dalam jabatan-jabatan sipil. Yang terjadi kemudian adalah ketika supremasi sipil itu kemudian dikesampingkan, kita terjebak dalam tirani otoritarianisme. Nah, ini pengalaman masa lalu inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak pihak supaya bangsa Indonesia ini tidak lagi terjebak dalam situasi yang sama ketika kita terjebak dalam rezim yang otoriter misalnya. Kita tidak sekedar mempersoalkan apakah ini difungsi atau multifungsi atau apapun itu, tapi bagaimanapun yang kita jaga adalah bagaimana proses demokrasi di negara ini tetap bisa berjalan, supremasi sipil tetap terjaga, dan TNI tetap profesional. Itu yang kita harapkan sebenarnya, Diana. Berarti dari segi proses pembuatannya, kemudian juga spesifikasi jabatan di 14 kementerian lembaga yang tercantum dalam undang-undang yang baru. Nah, setelah juga disahkan pada Kamis pekan lalu, kan kemudian ada pernyataan gitu ya dari Panglima TNI dan juga sejumlah elit di militer begitu atau di TNI yang menyebutkan bahwa yang di luar 14 KL ini harus mundur. Tapi apakah redaksi CNN Indonesia melihat adanya kedisiplinan ataupun langkah tegas untuk bisa mendisiplinkan mereka-mereka yang sekiranya di luar 14 KL untuk mundur? Apakah ini juga salah satu sorotan redaksi CNN Indonesia soal transparansi?
Ya, itu juga termasuk yang kita sorot gitu ya, Diana. Karena kan sebelum undang-undang ini sendiri disahkan, revisi undang-undang TNI ini kemudian dijadikan undang-undang sah menjadi undang-undang TNI, ada beberapa posisi di beberapa kementerian dan lembaga, termasuk juga badan usaha milik negara yang diisi oleh TNI, personil TNI aktif, kepala bulog misalnya. Kemudian ada inspektorat jenderal di beberapa kementerian yang juga diisi oleh TNI aktif. Nah, ini yang kemudian kita soroti. Sebenarnya CNN Indonesia tidak hanya menyorot soal TNI aktif yang masuk dalam kementerian dan lembaga, tapi juga kita menyorot jabatan-jabatan yang diisi oleh polisi aktif misalnya di beberapa kementerian dan lembaga. Karena dalam undang-undang kepolisian sendiri juga menyebutkan hal yang kurang lebih sama seperti undang-undang TNI, bahwa eh, TNI atau polisi yang masih menjadi aktif itu harus mundur ketika memasuki beberapa jabatan-jabatan di kementerian. Nah, ini yang kita harapkan adalah ketika ini sekarang sudah menjadi undang-undang dan disahkan, maka konsistensi dari penegakan undang-undang inilah yang harus ditegakkan. Nah, ini yang sekarang kita menunggu, apakah misalnya dalam konteks jabatan seperti kepala bulog misalnya, apakah kemudian TNI aktif yang menjabat sebagai kepala bulog akan mundur atau tidak. Nah, kalau kita harapkan kalau memang misalkan ini harus memang sudah menjadi ketetapan undang-undang, maka konsistensi dari penerapan undang-undang itu yang harus dijalankan, Diana. Mhm. Kalau kita kilas balik sedikit begitu ya Mas ya, soal revisi Undang-Undang TNI dan juga Polri, sebenarnya kan tidak hanya bergulir di DPR di periode ini begitu. Ini merupakan undang-undang carry over dari DPR periode sebelumnya. Kalau dari kacamata Anda sebenarnya ada tidak sih urgensi merevisi Undang-Undang TNI atau Polri saat ini? Karena kalau periode yang lalu menyebutnya bahwa ini ada berbagai perwira TNI yang nganggur begitu, sehingga memang harus ada perluasan tugas kementerian lembaga sehingga daya serapnya juga lebih maksimal begitu. Adakah urgensinya untuk merevisi Undang-Undang TNI atau Polri? Ya, memang ada beberapa misalnya ada beberapa lembaga yang memang lahir setelah Undang-Undang TNI tahun 2004 ya, yang kita masih menggunakan undang-undang lama. Itu ada beberapa lembaga baru yang isinya memang lebih pas diisi oleh prajurit-prajurit TNI aktif. Misalnya Bakamla gitu. Ini kan lembaga yang lahir setelah Undang-Undang TNI tahun 2004 itu disahkan. Nah, ada beberapa kondisi-kondisi seperti itu yang memang kemudian membuat undang-undang yang lama itu harus direvisi gitu ya. Itu salah satu contoh kecil ya, Diana. Kemudian hal-hal lain mungkin ada beberapa undang-undang yang hal yang harus disesuaikan gitu ya. Seperti misalnya apakah dengan kita pemekaran wilayah menjadi 38 provinsi misalnya dengan kondisi-kondisi terbaru dan lain-lain, sehingga membuat dan tantangan-tantangan yang lain gitu ya, yang membuat memang undang-undang TNI harus direvisi. Tapi kemudian yang kita harapkan adalah ketika undang-undang ini direvisi, maka asas demokrasi dan asas supremasi sipil, profesionalisme TNI itu yang tetap harus dijaga dan ditegakkan. Nah, kemudian hal lain misalnya Diana ya, di dalam undang-undang yang lama misalnya ada beberapa posisi misalnya Jaksa Agung dan Mahkamah Agung misalnya ketika masuk dalam bisa diisi oleh undang-undang TNI. Memang tidak disebutkan jabatan spesifiknya, tapi tentu ada beberapa hal kondisi-kondisi sosial yang berlaku pada saat tahun 2004 dan tahun 2025 ini tentu ada beberapa hal yang berbeda. 2004 misalnya semangat reformasi pada waktu itu masih sangat mengedepan dan semangat TNI kembali profesional, kembali ke barak itu juga masih sangat mengedepan. Itu mungkin yang membuat undang-undang TNI yang di tahun 2004 masih tidak begitu spesifik juga kalau misalkan kita bicara tentang posisi jabatan yang spesifik gitu ya. Tapi dalam kondisi saat ini misalnya ketika dalam 10 tahun terakhir misalnya beberapa posisi-posisi di kementerian dan lembaga sudah diisi oleh TNI aktif dan kemudian ada kecenderungan saat ini bahwa TNI aktif juga masuk ke dalam beberapa BUMN misalnya. Nah, ini yang membuat kekhawatiran akan kembali ke masa Orde Baru misalnya, itu juga kembali mengedepan. Sehingga
tidak mengherankan kalau misalkan saat ini kekhawatiran dari publik lebih besar dibanding ketika tahun-tahun sebelumnya. Walaupun kita tahu sebenarnya bahwa pengisian TNI aktif ke dalam jabatan-jabatan sipil ini sudah berlangsung tidak dalam rentang waktu 1-2 tahun terakhir, tapi sejak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini gitu ya, Diana. Nah, yang kita harapkan memang sekarang adalah ketika sudah disahkan seperti ini, tentu masih terbuka ruang gitu ya untuk pengujian ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Apakah dengan yang sekarang gelombang protes yang terjadi, gelombang protesnya di jalanan, apakah nanti akan diikuti dengan permohonan revisi ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Kalaupun misalnya ini terjadi, yang kita harapkan tentu adalah bagaimana kemudian pada ujungnya bahwa kita berharap Indonesia ini masih tetap menjadi negara yang demokratis, lembaga yang menjunjung supremasi sipil, dan juga TNI, Tentara Nasional Indonesia ini tetap profesional di jalurnya. Itu yang tentu yang kita harapkan, Diana. Baik, sudah disahkan. Ini saatnya kita mengawal nanti apakah itu dari judicial review-nya atau mungkin nanti penerapan atau implementasi dari Undang-Undang TNI yang baru. Tapi tentu ini tidak boleh jadi momen masyarakat untuk lelah bersuara karena kita harus kawal terus supaya supremasi sipil tetap dijunjung tinggi. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza, untuk malam hari.